kaki udah meledak juga guys. Makin gede guys. Makin gede guys. Meledak lagi guys. Meledak guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong lihat kita Bu, lihat kita ke TKP. Biar ikut merasakan gimana rasanya nih rumah habis, semua benar-benar habis. Ntar kalau diganti rugi kita nggak bisa dibangun lagi, sedangkan aku nggak punya suami, apa sendiri, nggak bisa usaha ntar. Ini aja baru ini nih yang wawancara, dari kejadian baru ini diwawancarain, nggak ada dari kemarin-kemarin yang wawancara. Jumat 3 Maret 2023 merupakan salah satu hari yang begitu kelam bagi para warga Tanah Merah, Pelumpang, Jakarta Utara. Tepat sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, warga dikejutkan dengan meledaknya pipa depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Dan seperti yang kita bisa lihat di media sosial, banyak sekali video-video amatir yang menunjukkan bahwa begitu cepatnya api melahap rumah warga yang berada di sekitar depo Pertamina ini. Dan sampai hari ini, tanggal 6 Maret 2023, data menunjukkan bahwa atas insiden tersebut, 19 korban jiwa telah terengut atas kejadian tersebut. Dan sampai hari ini juga korban luka-luka masih mengalami atau menjalani proses perawatan yang cukup intensif di beberapa rumah sakit. Dan dari 19 korban jiwa, 15 lainnya sampai hari ini belum teridentifikasi dan berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan untuk kali ini pemirsa, saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk melihat atau mendengarkan apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat korban dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara ini. Dan juga kita ingin mengetahui bagaimana kronologi dari para korban yang selamat ini. Rumah semi permanen milik warga Tanah Merah Pelumpang, Jakarta Utara ini habis terbakar akibat pipa BBM di depo Pertamina yang berbatasan langsung dengan perumahan warga meledak secara tiba-tiba. Tak terbayang betapa paniknya situasi saat itu kala para warga berlarian untuk menyelamatkan dirinya ke tempat yang lebih aman. Kali ini tim Sinpo TV mencoba mencari tahu cerita serta keluh kesah para korban yang selamat atas insiden itu. Atas nama Riwayanti, warga RT 06 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja ini hanya bisa menceritakan kesedihannya akibat rumah dan harta bendanya habis dilahap si jago merah. Dirinya beserta tetangganya mengajak tim Sinpo TV untuk melihat secara langsung kondisi rumahnya yang habis terbakar. Mulai dari berbagai berkas hingga kendaraan mobil dan motor tak terselamatkan. Saat bercerita, Riwayanti mengungkapkan masih bersyukur atas keselamatan yang masih diberikan kepadanya dan keluarga. Bersama sang suami Bambang, dirinya menceritakan kronologi saat kejadian serta harapannya atas insiden tersebut. Pas saya kan baru nyampe dari pulang kerja, tiba-tiba petir itu berkali-kali. Masuk rumah saya baru 5 menit, tiba-tiba ada asap. Asap udah tebal, terus saya keluar, hidung saya udah mulai sesak. Sampai tenggorokan saya kering, bibir saya pahit. Anak saya namanya Fitri, saya suruh turunlah Fitri. Saya tanya, mama mana Fit? Masih di atas. Saya naik lagi, istriku masih sholat. Aku tungguin di atas, tinggal 1 rakaat lagi. Akhirnya aku turun lagi ke bawah, terus ke depan. Namanya orang lagi panik, nggak inget apa-apa udah. Kendaraan kuncinya ada, tapi nggak sempet ngiripin kendaraan. Jalan aja ke depan. Itu anakku sampai di depan sana pingsan. Nggak tahu pingsannya karena apa, tiba-tiba dia lemes aja. Aku udah makin takut karena takut asap tuh makin banyak kayak itu Pak ya. Akhirnya aku semangat saya gituin. Terus aku kasih aqua sama susu beruang, siuman lagi.
tinggal istri saya yang udah mulai oleng. Saya habis itu udah makin berat aja. Saya bawa ke depan ke jalan raya yang namanya Murtado. Nyampe di sana terdengar suatu ledakan. Sampai Kedengaran ke Murtado. Pas keluar gitu, aku ngeliat ke langit udah hitam. Udah gelap sama sekali lagi. Hitam gitu. Akhirnya istriku sama anakku langsung tak suruh ke rumah mama. Aku balik lagi ke sini. Akhirnya di sini udah terjadilah satu kebakaran yang sangat-sangat hebat gitu loh. Kalau harta benda yang bisa selamatkan cuma kaos sama celana aja. Nggak ada lagi semuanya. Nggak ada lagi, semua habis ya. Habis. Termasuk surat-surat. Ya ini dilihat sendiri, mobil, motor, ya semualah. Semua pokoknya materi semua. Ya syukur alhamdulillahnya cuma bisa nyelamatin diri sama yang penting kan keluarga ya. Ya itu. Intinya ya buat pemerintah, buat Bulurah khusus Rawa Badak Selatan, tolong Bu perhatiin kita nih yang korban sebenarnya di sini ya. Kalau misalkan tolong tengok-tengok kita lah. Kalau buat pihak Pertamina kalau memang ada pergantian, tolong jangan sampai jangan sampai salah sasaran. Tolong lihat kita Bu, lihat kita ke TKP. Biar ikut merasakan gimana rasanya nih rumah habis, semua benar-benar habis. Kalau Ya kami sebagai warga ya. berharap ke situ Pak. Cuma belum berharap. ada. Jadi saya mohon dengan pihak kelurahan, RT, ayolah dijamah rakyatnya yang belum kesentuh ini. Tapi kalau yang dengar kemarin, bukan dengar sih, kemarin kan Pak Jokowi menyalurkan dana tuh 1 miliar ya di Kelurahan Rawa Badak Selatan. Cuma kita belum tahu itu dananya kemana. Ya mudah-mudahan aja sih nyampe ke kita ya. Saya berharap sih. Dari pihak panitia, RT, RW itu bener-bener lah ngeliat rakyatnya yang bener-bener Memang terdampak. kesusahan begini. Selain itu salah satu warga di RT yang sama, Onahwati, yang rumahnya juga habis terbakar, mengaku kebingungan untuk melanjutkan roda perekonomiannya kembali. Kecil kan Seorang ya? ibu yang berjuang menghidupi keluarganya dengan berjualan nasi uduk ini hanya bisa mengharapkan kebijakan dari pemerintah maupun pihak Pertamina. Dirinya mengaku mengalami kesulitan bernafas saat mencoba menyelamatkan diri bersama dengan anaknya. Onahwati berharap rumahnya segera diperbaiki agar dapat berdagang untuk menghidupi anak semata wayangnya. Ya pertama itu aku habis makan sih ya, habis makan petir gede, terus hujan berhenti, tiba-tiba bau kayak gas. Aku keluar, di jalan itu udah kayak kabut. Akhirnya aku masuk, ambil masker, langsung pergi. Tuh udah pergi, udah di jalan, baru meledak Pertamina. Ibu kabur ke arah mana, Bu? Arah ke sono, nggak tahu tuh kemana tuh arah si dia. Sampai Murtado tuh sebelum sampai arah si dia udah meledak duluan. Artinya memang pas ibu melarikan diri Udah bau gas, udah bau gas, belum meledak belum. Jadi belum sempat melihat api ya? Belum sempat ngeliat. Jadi baru bau gas doang, udah langsung pada kabur semua. Ya harapannya ya pengennya ya cepet-cepet balikin lagi tuh rumahnya, diganti. Jangan ganti rugi, ganti untung kata Bu Yanti juga. Ya, ntar kalau diganti rugi kita nggak bisa dibangun lagi. Sedangkan aku nggak punya suami, apa-apa sendiri, nggak bisa usaha ntar. Semua kalau ada bantuan tuh ya yang layak, yang harus dapet kan korban, bukan korban yang pada dapet. Kebanyakan ada ini yang bukan korban malah pada dapet, kita yang korban nggak dapet. Artinya nggak merata ya? Nah begitu, bantuan datangnya kemana? Yang nggak kebakaran dikasih bantuan, kita yang korban nggak dapet. Harapan warga ya buru-buru diselesain, diganti yang layak lagi. Kayak gini ya Mah ya, lebih layak buru-buru karena saya kan terus dagang sendiri, hidup lagi sama anak doang. Jadi pengennya buru-buru usaha lagi. Anak butuh
biaya sekolah. Kalau begini saya nggak dagang-dagang, buat makan apa? Nggak ada usahanya. Sedangkan saya nyari duit makan dagang doang. Pro dan kontra terkait relokasi pemukiman warga di sekitar depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara memang sudah menjadi pembahasan yang alot. Beberapa warga yang setuju dilakukannya relokasi berharap relokasi tidak sama sekali merugikan warga serta mendapatkan hunian yang layak bagi mereka. Kalau tanggapan ini Pak, pernah itu saya dengar yang gerakan yang pertama dulu, yang 2008 atau 2009 itu. Itu dengar-dengar mau dibikin sungai letter U. Jadi dari tembok ini ke warga itu 50 meter. Sampai saat ini tidak ada kenyataan. Kalau harapan saya ngikutin yang terbaik aja. Gimana pemerintah dan gimana kemauan masyarakat yang di sini. Yang penting jangan sampai merugikan masyarakat. Itu aja. Kalau relokasi dipindahkan akunya. Kalau aku dipindahin di tempat layak, aku sih nggak. Kalau nggak layak aku nggak mau. Mendingan aku tinggal di sini. Ganti rugi ini lagi. Kalau untuk tempat-tempat yang nggak layak kayak rumah-rumah susun aku nggak mau. Intinya dipindahkan ke kayak dibikinkan rumah lagi, lebih layak lah pokoknya. Ya kalau lebih layak nggak apa-apa. Kalau cuma di rumah-rumah susun mah aku nggak mau. Di sisi lain, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang meninjau langsung lokasi kebakaran akibat meledaknya pipa BBM Depo Pertamina Jakarta Utara, memastikan jajarannya akan terus membantu warga yang terdampak kebakaran tersebut hingga pemerintah mengambil langkah selanjutnya. Dan pada kesempatan sore ini saya akan melihat nanti bagaimana mengambil langkah-langkah untuk para prajurit kita, misalnya TNI yang akan membantu. Ya mungkin langkah setelah tanggap darurat ini, apakah nanti untuk tahap rehabilitasinya bagaimana? Dengan melihat kondisi seperti ini, nanti kita akan tentunya mengikuti apa yang akan diambil langkah oleh pemerintah. Ya, sehingga kita dapat mengerahkan mungkin prajurit ataupun alat-alat yang bisa kita kerahkan untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah ini. Dan tentunya pada saat ini kan masih ada yang mengungsi di tempat-tempat dan juga ada pasien yang masih dirawat. Ya, mungkin konsentrasi di situ dulu. Ini kita selesaikan di awal para masyarakat yang masih mengungsi. Ya kita beri bantuan. Kemarin sudah kita beri bantuan mendirikan dapur lapangan ya, bagi prajurit kita di Kodim maupun di mana satunya di dapur lapangan ya, yang sudah tergelar. Kemudian juga ada prajurit yang berjaga ya supaya tidak ada permasalahan, mungkin karena semuanya masih pada penduduk sudah masih mencari barang-barang yang tertinggal mungkin. Nah, ini kita bantu untuk menjaga dan ketertiban maupun keamanan masyarakat yang berada di sini bersama-sama dengan Polri. Baik pemirsa Sinpo TV, tadi adalah sedikit beberapa keluh kesah dari para warga atau korban bencana kebakaran yang terjadi di Tanah Merah, Pelumpang, Jakarta Utara akibat meledaknya pipa Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Dan perlu diinformasikan dari beberapa itu, perlu saya sampaikan, mereka ini berharap agar pemerintah dapat cepat menanggulangi bencana yang sedang mereka alami. Dikarenakan mereka berharap dapat segera beraktivitas kembali untuk mencari nafkah untuk kebutuhan para keluarganya. Dan perlu diinformasikan bertepatan pada hari ini, tanggal 6 Maret 2023, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan tinjauannya ke lokasi dengan tadi didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian juga Kepala Staf Angkatan Laut dan juga Kepala Staf Angkatan Udara. Dan dalam tinjauannya Panglima menyampaikan bahwa hingga saat ini aparat TNI masih menunggu kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah, apakah lokasi ini akan dilakukan relokasi atau hanya dilakukan proses pembersihan sementara saja. Dan yang terakhir pemirsa, izinkan saya menyampaikan kami tim redaksi Sinpo TV mengucapkan rasa bela sungkawa atas terjadinya kebakaran yang cukup besar di Pelumpang Pertamina atau
Tanah Merah, Pelumpang, Jakarta Utara ini. Dan kami juga berharap para korban yang terkena dampak ini dapat diberikan ketabahan dalam menjalani musibahnya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV.